Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah Zahra dari Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa, yang dimulai dalam periode pengusulan Pancasila. Pancasila tidaklah sakti dalam pengertian mitologi, melainkan sakti dalam pengertian berhasil memenuhi keabsahan prosedural dan keabsahan esensial sekaligus. Perumusan Pancasila pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang dihadiri oleh Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan Mr. Supomo yang menyampaikan usulan tentang dasar negara menurut pandangan mereka masing-masing. Setelah keberhasilan sidang BPUPKI pertama, dilanjutkan dengan periode perumusan Pancasila yang dilaksanakan dalam sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10-16 Juli 1945. Yang hasilnya adalah penyetujuan naskah awal pembukaan hukum dasar yang dikenal dengan Piagam Jakarta dan sekarang dijuluki dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Diawali dengan takluknya Jepang terhadap sekutu akibat peristiwa bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Setelah kejadian itu, pada tanggal 7 Agustus 1945, pendudukan Jepang di Jakarta langsung mengeluarkan maklumat yang berisi, pertama, pertengahan Agustus tahun 1945 akan dibentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, panitia PPKI tersebut akan dilantik pada tanggal 18 Agustus 1945 dan dimulai sidangnya pada tanggal 19 Agustus 1945. Yang ketiga, perencanaan kemerdekaan Indonesia yang dihadiahi oleh Jepang akan direncanakan pada tanggal 24 Agustus 1945. Jatuhnya bom atom di Hiroshima tidak membuat Jepang takluk. Amerika dan sekutu akhirnya menjatuhkan bom di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 yang meluluh lantahkan semua kota hingga menjadi kekuatan Jepang semakin lemah, yang mengharuskannya untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Kekosongan kekuasaan ini tidak disia-siakan oleh para tokoh nasional. PPKI yang semula dibentuk oleh Jepang, karena Jepang sudah kalah dan tidak bisa berkuasa lagi, maka para pemimpin nasional pada waktu itu segera mengambil keputusan politis yang sangat penting. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyo-Diningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang Hari Kemerdekaan Indonesia. Ternyata, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dan pada tanggal 15 Agustus 1945, Soekarno-Hatta beserta Rajiman Widyo-Diningrat kembali ke Jakarta. Dan menjelang tanggal 16 Agustus 1945 di Jakarta, setelah kembalinya Soekarno-Hatta, maka terjadilah penculikan Soekarno-Hatta oleh kaum muda. Para golongan muda mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Dan akhirnya dicetuskanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan teks kemerdekaan itu didiktekan oleh Muhammad Hatta, ditulis oleh Soekarno dan diketik oleh Sayuti Melik. Dan sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, PPKI sidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Adapun putusannya yaitu pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua memilih presiden dan wakil presiden, dan yang ketiga membentuk KNIP. Jadi itulah sejarah singkat Pancasila dalam sejarah arus bangsa. Dan yang terakhir, alasan diperlukannya Pancasila yaitu satu, Pancasila sebagai identitas bangsa. Dan yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Sekian penjelasan dari saya. Salah dan janggalnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.